Selebtubers, perseteruan antara Denada dan Reza kembali jadi perhatian publik. Setelah lama menjadi perbincangan, Denada akhirnya menyampaikan pernyataan resmi melalui Instagram bahwa Reza memang benar adalah anak kandungnya. Pengakuan ini langsung mengubah arah pemberitaan. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi karena akhirnya ada klarifikasi terbuka. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan kenapa pengakuan ini justru muncul setelah isu melebar ke media sosial. Apalagi beredar kabar bahwa sebelum konflik ini viral, Reza sudah beberapa kali mencoba menghubungi Denada lewat pesan singkat, tetapi tidak mendapat balasan. Apa akhirnya yang ditunggu-tunggu mengakui juga perasaan Reza kan seperti apa? Alhamdulillah ya kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti sih. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke, Reza, itu sebentar video itu keluar, pengakuan itu keluar, sudah komunikasi langsung dari pihak Denada ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Ke depan ya. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Reza ya? Belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan keluar? Oke, Reza mungkin bisa berspekulasi juga nggak sih? Spekulasi juga ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Reza kurang tahu kalau situ kan. Kurang tahu kalau situ. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Misalkan kamu misalnya di belakang, misalkan kamu sudah di Jakarta dan video permintaan maaf juga sudah dikeluarkan oleh Denada. Kamu juga sempat bilang kalau komunikasi kamu sama Denada itu aman-aman aja, nggak ada pemblokiran sama sekali. Ada nggak maksudnya niat dari anak, bu ketemu yuk, biar ini masalah udah cepat selesai atau segala macam. Kamu yang memulai dulu. Ada dong. Sudah dicek? Belum. Lihat ke depannya aja. Berarti akan ke depan. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada. Maksudnya Ibu. Ibu. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sih. Tapi Reza sudah lihat belum Ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Gitu. Tapi menurut Reza nih dari pengakuan Ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulus gak? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati Reza? Ya. Saya mungkin dari statement yang dikeluarin kemarin oleh Ibu Denada itu ada yang kurang atau cukup atau Ya intinya belum aja kena ke hati kak. Setelah pengakuan tersebut, muncul informasi bahwa Denada dan Reza kini sudah berkomunikasi melalui WhatsApp. Namun, hubungan keduanya disebut belum sepenuhnya cair. Reza dikabarkan masih merasa canggung dalam percakapan itu, karena sebelumnya ia merasa usahanya untuk menjalin komunikasi tidak direspon. Situasi ini membuat publik ikut menyoroti dinamika hubungan ibu dan anak tersebut. Banyak yang berharap komunikasi ini menjadi awal perbaikan, meski prosesnya disebut tidak mudah. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya, meskipun Inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face. Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Dan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan si anak ini, kamu sampai merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Terus yang kedua, permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Reza dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar,
disuruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Chatan itu bang, katanya dibalasnya cuma waalaikumsalam doang. Itu mungkin bisa dijelaskan sih bang? Saya jelaskan ya. Jadi saya bisa menyampaikan dan mencerna pikiran dan hatinya anak ini karena memang kan mulai bayi kan saya yang gendong. Yang ditunjukkan itu kan cuma waalaikumsalamnya, tetapi tidak pernah yang belakangnya itu kan ditunjukkan isinya tidak. Dia ini pernah WA Denada, nggak pernah dijawab sama Denada. Jadi kalau semuanya dia tersinggung, apalagi dia mendapatkan pengakuan itu hanya melalui medsos, kan sudah wajar kalau dia juga menjawab cuma hanya sekedarnya saja. Karena apa? Permintaan maaf yang dilakukan oleh Denada itu karena dia tidak melakukan face to face, ya, tidak ada penyesalan di situ, ya, tidak mengena juga kepada hatinya. Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya di dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Reza itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Takut sekarang ini karena memang pertemuan ini karena ada agenda, mungkin karena ada potensial loss yang sekarang ini menjadi loss berdinada, terjadi pemboikatan diri atau gimana. Karena kalau memang orientasinya pengakuan itu, untuk apa dia ketemu? Dia ketemu ini cuma kepingin menggapai rasa kasih sayang kepada ibunya. Bang, ini kan Reza sama Denada sama-sama di Jakarta, mungkin ada agenda waktu terdekat ya untuk bertemu keduanya? Jangan tanya ke saya. Kalau Denada memang mau, nanti saya fasilitasi, oke, ya toh. Saya nggak masalah, tetapi kalau kita yang disuruh untuk berinisiasi untuk ketemu, datang Denada, saya kan sudah bilang di dalam konferensi pers yang sebelumnya, takutnya nanti kita nggak dibuka pintu lagi gitu loh. Coba nanti jenengan-jenengan nanti yang bisa mencerna kira-kira rasanya gimana perasaannya. Kalau kita datang, kita sudah 2 hari berturut-turut tuh ya. Datang ke rumahnya Denada itu dibuka pintu cuma 15 cm. Itu pun sama satpamnya yang kita sudah komunikasi dengan Denada. Kita sudah di Jakarta. Nggak pernah disuruh masuk ke ruang tamu. Disuruh kita datang ketiga lagi. Kalau nanti ternyata tanggapannya sama, coba teman-teman netizen atau semuanya lah yang bisa menilai nanti gimana perasaan kita. Kan malu kita. Lanjut. Ada rencana untuk ketemu itu kapan bang? Berarti mungkin ada rencana. Jangan tanya sama saya. Sudah nanti kalau memang Denada nanti mungkin nanti akan saya jawab ya. Jadi Denada itu kalau memang betul-betul nanti mau tanya, jangan tanya kepada Reza saja. Coba tanya ke saya lah, nanti saya jawab. Insya Allah dia kalau mau tahu nomor teleponku ya bisa nanti kita fasilitasi. Gampang lah itu lah. Alasan Jangan kan Denada, teman-teman pers saja sudah tahu, banyak yang tahu kan gitu. Berarti alasan kemarin mungkin karena ada masa ketakutan nantinya kedepannya akan seperti apa? Iya, takut. Tapi kan mereka bilang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan Reza kalau di depan untuk ketemu itu kata pihak Reza. Gimana? Tidak sesuai fakta kalau misalkan Reza ini pengen ketemu Denada, padahal udah di chat tapi tidak direspon. Iya, karena bukan nggak direspon, dia sudah ngerespon panjang lebar. Makanya Denada itu kan sebetulnya nggak usah ngechat, datang aja sudah, dia tahu kan gimana dia tinggal kan. Itu loh. Dia salah semua nanti karena chat-chatannya dia sebelumnya itu nggak pernah direspon sama Denada. Itu makanya kalau semuanya teman-teman itu melakukan justifikasi bahwa sekarang ini malah dia yang salah karena nggak merespon, itu salah. Dia ini mau merespon pun takut karena dia nggak pernah, masih belum tanya ke saya. Jadi gimana ya, apa yang harus saya lakukan Om? Karena saya ini kan kakaknya kan, itu yang paling tahu dia kan, itu makanya dia takut salah langkah, salah tanggap juga, dia bingung juga sekarang ini harus manggil ibu dah, manggil mbak dah. Soalnya di dalam cecetan itu Denada sudah bilang, ya terserah nanti nyamannya mau panggil apa, itu pun aneh kan rasanya kan, coba gimana rasanya? Nah coba, sekarang mau panggil mbak boleh, panggil ibu boleh kan gitu kan? Sudahlah, jangan lewat cecetan. Karena cecetan itu tidak bisa menunjukkan ya gimana rasanya perasaan ini bisa meluap gitu loh. Tapi insya Allah saya punya prediksi yang agak sedikit positif ya, karena saya selalu husnuzon sama yang di atas, sahab. Insya Allah ini nanti smooth lah nanti penyelesaiannya kalau memang Denada itu betul-betul bisa mengesampingkan egonya yang pertama ya, bisa menunjukkan bahwa orientasi dia untuk melakukan pengakuan itu betul-betul dari hatinya itu aja. Pertanyaan berikut yang ramai dibahas adalah siapa ayah kandung Reza. Nama Adjie Pangestu sempat disebut-sebut.
Namun ia langsung membantah tudingan tersebut. Kemudian artis lawas Tessa Mariska menyatakan bahwa ayah Reza adalah seorang musisi dan rapper tanah air. Pernyataan itu membuat publik menduga-duga dan menyeret nama Iwa K. Namun Iwa K juga telah memberikan bantahan dan menegaskan bahwa dirinya bukan sosok yang dimaksud. Agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau apa tuh sama sekali, kerja bareng juga nggak pernah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan personal. Cuman ini netizen aja. Aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, makanya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada. Gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasus Denada dan Reza itu endingnya dengan baik. Tapi mungkin ada dampaknya nggak sih, Om? Sempet kesel kemarin ada dampaknya, karena gini, kalau menyangkut gue aja nggak apa-apa, tapi udah mulai nge-tag ke anak gue gitu loh, ke Raffi itu udah mulai di-tag gitu loh. Jadi gue sempet bilang sama Raffi, gue bilang, Mas Raffi, Papa mohon maaf ya kalau mengaduh kenyamanan kamu, karena ini ada beberapa netizen yang nge-tag ke nama kamu gitu. Jadi mohon dimengerti, kata Raffi, aman, dia bilang gitu, dia ngerti gitu. Jadi ya terganggunya itu, cuman selebihnya sih omongan-omongan itu buat gue sih nggak apa-apa. Itu netizen, itu keseruan netizen gitu. Jadi gue ngikutin ada platform A, B, C, tiga-tiganya omongannya serem-serem, tapi buat gue ya gue ketawa-ketawa aja, seru, karena memang gue nggak kenapa-napa. Tapi sebelum Om jelasin ke anak sempet tanya nggak sih langsung ke Om terkait pemberitaan tersebut? Ini lucu nih. Atau keluarga? Anak kan aku tanya, Mas, maaf kamu terganggu lagi nih, ada apa ya? Nggak, di Instagram nggak ada apa-apa. Oh, kamu nggak tahu kasus yang sekarang? Kasus apa ya? Terus disebutin nama penyanyinya, ini siapa ya, katanya gitu. Kan anak gua mungkin nggak terlalu gimana ya, jadi dia sama sekali dia totally nggak tahu gosipnya, nggak tahu update orang-orangnya. Jadi dia ya pas gua kasih tahu baru dia notice gitu loh. Dan ya gua harus bilang duluan sama dia sebelum dia yang nanya. Keluarga kayak matanya mirip di cocokologi gimana? Telinganya juga mirip katanya. Iya, Nah, nanti gua juga lagi cari foto-foto gua gitu yang emang kelihatan telinga, mau gue posting, jadi biar cocokologi gitu sekalian gitu loh. Cuman nggak ada yang bener-bener kuping gitu, tapi ya itulah serunya netizen ya, jadi semua dibikin cocokologi gitu loh. Ya gue berharap sih mudah-mudahan jangan sampai ada orang lain lagi yang terseret gitu loh. Kalau hanya gue aja, gue bisa terima dan nggak apa-apa. Biar netizen menggila, netizen, itulah serunya media sosial. Gue nggak terpengaruh sama sekali, mesti ada somasi, ada tuntutan, terus gue cari netizen itu marah-marah tuh enggak. Gue cuma baca, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ring satu gue aja, keluarga gue yang tahu, sahabat-sahabat gue kasih tahu, dan sama teman-teman aja gue ngomong. Gue nggak akan ngomong di mana. Banyak nih jadi bawa-bawa nama mahasiswa dan mungkin ada di masuk seperti apa sih mungkin kira-kira dari mahasiswa sendiri. Gue sih maunya intinya ya bukanlah Pak, gitu Pak. Tapi kenapa ayahnya saya? Kenapa tiba-tiba nama mahasiswa gitu? Mungkin ada sebelumnya ada komunikasi. Siapa atau proyek kerja bareng? Ya tanya sama yang orang yang menggiring itu ke gue. Jangan ke gue. Gue nggak tahu. Cuma kena siram oli samping aja kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kan jadi silaturahmi orang-orang. Udah akhirnya punya dampak negatif gak sih ke misalkan brand atau pekerjaan? Ya relasi bisnis semua segala macam, mungkin gue tipikal orang yang ngomong enggak ya, jadi ya mereka juga enggak, they don't buy it sama sekali. Yang suka kopi darah teman gue, entah temen, entah bisnis, entah keluarga, ya karena kebiasaan gue jablak ngomong ya Tapi sempat kenal mas dengan Denada. Emang masa SMA-nya Denada pertama kali manggung sama gue.
gue lagi latihan, dia waktu di SMA datang pas lagi latihan, tapi ke latihan ya udah lebih ke project manggung bareng aja sih. Project musik. Ya, project musik bareng aja. Sama mas, bikin project musik bareng sama kalian ada. Lebih ke manggung aja. Kita lebih banyak di manggung aja. Akhirnya istri sempat menanyakan nggak kenapa jadi melebar kemana-mana gitu loh. Keluarga gimana mas akhirnya? Enggak sih, kalau istri karena emang tahu gue ngomong ya, gue cerita apapun ke istri kan. Jadi ketika emang hari itu juga gue tuh baru tahu tanggal berapa nih waktu itu gue ke preskon ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6 waktu ke preskon di mobil tahu-tahu ada link dari istri karena ada wartawan juga beberapa nanya ke istri dan ke saya, nah apaan nih gitu kan? Tahunya baru di situ aja kok. Dan pas pulang juga istri cuma nanya gini, kamu yakin gak ada skip ceritanya? Gitu. Enggak ada. Gitu. Dia sekecil itu juga ya, makanya istri kayak nggak nanya kayak gitu-gitu enggak ya? Ya untungnya yang ngomong apa adanya gitu kali ya. Ya untungnya begitu, jadi ketika ini cuma meyakinkan ini, kamu yakin nggak skip? Ya udah. Gitu. Ya gitu aja udah nanyanya. Berarti akhirnya peran istri juga kayak menenangkan juga ya dibandingkan netizen suka gimana gitu? Kalau gue sih ke netizen nggak terlalu ini ya. Maksudnya nggak terlalu ambil pusing. Bahkan ketika gue bereaksi pun itu karena gue iseng aja yang emang sifatnya kasih tahu gitu kan. Ya konsekuensi di medsos orang akhirnya jarang keluar ketemu gini kan, orang kalau nggak ketemu langsung empati ngomong itu empati udah beda ya gitu ya. Mungkin makanya kalau misalnya kita ketemu langsung ngobrol kan juga beda. Jadi ya mungkin kadang-kadang gue jalan ini musuh kasih tahu nih ada baiknya kita ngobrol. Mas tapi sorry, waktu kenal dengan Denada itu pada saat itu dia sudah menikah atau Dulu masih SMA. Belum ya? Masih dulu banget. Bahkan dia juga udah bikin Denada bikin album Sambut lah, dan jelang hari itu gue udah jarang ketemu. Justru sesekali aja kalau ada panggung besar. Ini seorang Iwaki ngomong untuk klarifikasi itu jarang banget ya. Apakah ini sudah sangat mengganggu banget atau seperti apa sih mas? Ya itu kelihatannya, makanya gue lucu dibilang marah-marah. Padahal waktu gue dengerin yang nanya itu pun gue ketawa-ketawa gitu. Dan itu ekspresi gue lah kalau gue lagi ketawa lagi sebelum apa ya? Mungkin belum pernah lihat gue marah aja kali ya. Enggak gitu gue marahnya, enggak gitu. Gitu loh. Itu bukan sebuah kemarahan sebenarnya. Sama sekali enggak. Dan ini bukan excuse pembenaran segala macam, sama sekali enggak. Gue kan kayak lo kayak lagi nongkrong, bukan gitu nyet, kan? Ya kayak gitu aja gitu sebenarnya, enggak ini. Cuman ya nggak tahu lah, ya nggak apa-apa. Emang biasakan kita ketemu langsung, biar dapat energi ngobrol langsung. Tapi udah sempet ketemu sama Denada dengan ada pengen ada komunikasi nggak sih maksudnya buat ketemu janjian atau apa gitu? Gue rasa gue juga di sini kan bukan orang yang terlibat. Gue di sini cuma ada mungkin ada orang yang coba menggiring di sini, entah itu tujuan apa gue nggak tahu lah. Tiap orang punya motivasi masing-masing dan gue nggak ngejepit orang ya. Artinya ya udahlah dia aja. Gue di sini cuma mengklarifikasi bola yang udah kelempar ke masyarakat. Ya kalau misalnya gue nanya sama istri juga, kamu kalau kebiasaan kamu ngediemin ini orang akhirnya jadi berpikir seperti itu, ya udah kamu lah gitu kan. Gue kalau yang urusan kayak gini ya gue dengerin istri banget soalnya. Enggak, karena dia ngerti gitu loh, dia ngerti hal-hal kayak gini. Ya kamu bisa sih cuek, ya kamu yang udah melakukan apapun, cuman kasihan orang yang udah punya pertanyaan ini gitu loh. Emang mesti kamu serve. Jadi dari pihak Denada pun belum ada permintaan maaf mungkin karena Nggak perlu kok, dan ada nggak salah apa-apa buat gue. Juga ya salah satu teman lama gue itu dia nggak ada salah apa-apa, dia juga nggak berusaha ngirim ini ke gue, bukan dia orangnya sama sekali nggak.
Hingga saat ini, identitas ayah kandung Reza masih belum terungkap secara jelas. Denada sudah mengakui status Reza sebagai anaknya. Komunikasi disebut sudah berjalan, dan beberapa nama yang sempat diduga pun sudah memberikan klarifikasi. Meski begitu, tanda tanya besar soal sosok ayah masih jadi perbincangan publik. Apakah akan ada pernyataan lanjutan atau kasus ini akan berhenti sampai di sini? Nah, kita tunggu perkembangan berikutnya hanya di Selebtube TV.